Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Tata Koswara, SMP Alpha Centauri. Kali ini kita menginjak pada topik kelima di bab 5 tentang energi listrik. Nah, untuk memahami energi listrik, coba perhatikan ilustrasi yang sudah Bapak buatkan berikut ini ya. Ini kita akan menyelidiki faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya energi listrik. Di sini energi listrik Bapak modelkan dengan model apa ya di situ? Air ya, air yang sedang dipanaskan seperti ini ya. Nah, di sini kan pasti ada perubahan yang terjadi ketika ya ini ditekan, nanti di-on-kan. Coba kita akan on-kan ya. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada hambatan ya, kemudian ada ampere meter, ada stopwatch, ada beda potensial yang menyebabkan perubahan temperatur pada beker gelas, air pada beker gelas tersebut ya di sini. Artinya di sini kita dapat menyelidiki kira-kira apa saja yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya energi listrik. Oke, kita langsung saja ya ke pembahasannya. Energi listrik. Nah, untuk mendapatkan hal-hal yang mempengaruhi besar energi listrik, kita sebaiknya mengingat kembali definisi dari beda potensial dan kuat arus listrik yang sudah dipelajari pada topik pertama dan kedua. Di mana beda potensial adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari suatu titik ke titik yang lainnya. Kan ya? Nah, di sini dapat dirumuskan V sama dengan W per Q, di mana W adalah energi. Kalau di otak-atik ya, persamaan ini berarti W sama dengan V dikali Q. Dan kuat arus itu adalah jumlah muatan yang mengalir pada suatu titik di dalam penghantar dalam suatu waktu ya, persatuan waktu. I sama dengan Q per T. Ini kan rumusnya ya. Nah, kalau nyari Q berarti I dikali T. Nah, sekarang kalau kita substitusikan nilai Q ini ke dalam persamaan W sama dengan P kali Q, akan diperoleh W sama dengan V dikali I dikali T. Ini rumus pertama yang kita temukan untuk menentukan besarnya energi listrik. Nah, kita ingat kembali hukum Ohm ya, bahwa V sama dengan I kali R ya. Nah, maka kalau kita substitusikan nilai V-nya ya, di sini kan nilai V-nya kita substitusi dari ini, dari I kali R, akan diperoleh rumus lain untuk mencari energi listrik bro. Sebagai berikut nih, W sama dengan I kali R kali T ya. Di sini kan ada V sama V-nya diganti sama IR kan. Nah, berarti I kali R kali I kali T, irit ya. Nah, kalau dibuatkan I kuadrat kali R kali T. Ini rumus ke berapa nih? Kedua ya. Rumus kedua untuk mencari energi listrik. Selanjutnya, Pak, saya emang nggak mau mengganti V, tapi ingin menggantinya I. Boleh nih ya. Misalnya I yang diganti. I-nya berarti dari sini apa nih? V dibagi R. Nah, maka diperoleh nilai W sama dengan V kuadrat per R dikali T. Nah, itu dia anak-anak ya. Ada beberapa persamaan atau rumus untuk mencari energi listrik ya. Ada W sama dengan VI kali T. Kemudian W sama dengan I kuadrat R kali T atau disebutnya irit ya. Irit boleh. Atau W sama dengan V kuadrat per R dikali T. Nah, ini semua adalah persamaan untuk mencari energi listrik. Sebentar. Nah, kita coba dulu ya. Tadi dari rumus-rumus yang tadi. Nah, ini W itu apa tadi? Energi ya. Ingat-ingat energi. Satuannya Joule. Kalau V, beda potensial. Satuannya volt. Kalau I, kuat arus listrik. Satuannya ampere.
T, waktu satuannya detik, R, hambatan satuannya ohm. Ya, itu ya untuk satuan-satuannya. Coba perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, seperti ini contohnya nih. Sebuah lampu dihubungkan pada sumber tegangan PLN 220 volt. Jika kuat arus yang mengalir pada lampu 0,2 ampere dan lampu dinyalakan selama 5 menit, berapakah besar energi listrik yang dihasilkan lampu? Kita lihat dan bagaimana cara menjawabnya. Dari soal, kita mendapatkan informasi bahwa tegangannya 220 volt. Maka tulis ya, V sama dengan 220 volt. Kemudian I, nah di sini kan kuat arus ya, mengalir pada lampu 0,2 ampere. 0,2 ampere. Dan T-nya 5 menit. Ingat, tadi kata Bapak, satuan untuk waktu adalah detik atau sekon. Sehingga 5 menit ini kita harus ubah dulu ke dalam sekon. 5 dikali 60 sama dengan 300 sekon. Ya. Nah, sehingga diperoleh informasi tersebut, kita sudah dapat nih. Karena informasinya ada V, I, dan T, maka untuk mencari W, kita tinggal menggunakan persamaan yang pertama ya, VI kali T. Ya udah tinggal masukin sekarang. Nah, nilai V-nya berapa? Nah, ini kan nilai V-nya ya. Nilai V-nya, masukkan nilai V-nya 220. Masukkan nilai I-nya, masukkan 0,2. Kemudian nilai masukkan nilai T-nya 300. Sehingga akan diperoleh nilainya W sama dengan 13.200 Joule. Oke, paham ya? Tinggal dikalikan saja. Oke, selanjutnya. Nah, ini kuis untuk topik kelima ya. Nah, nomor 1 nih, sebuah lampu listrik bertuliskan 220 volt garis miring 5 ampere. Berarti di sini, nah petunjuknya V-nya 220 volt, I-nya 5 ampere. Digunakan selama 30 menit, berarti T-nya 30 menit. Maka ini kita bisa menggunakan W sama dengan VI kali T. Dengan ini ya. Tapi ingat, T-nya harus dalam detik. Nomor 2, sebuah solder 25 ohm. Karena ini ohm, berarti ini adalah hambatannya ya. Hambatannya 25 ohm. Mengalirkan arus listrik 2 ampere. Ini I-nya 2 ampere. Dipakai selama 20 menit, T-nya 20 menit. Maka kita bisa gunakan W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Oke anak-anak, kuis topik 5-nya dikerjakan ya di buku seperti biasa di buku catatan, kemudian hasilnya dipoto dan diupload di Canvas. Terima kasih dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.